Kamu pernah dengar ibu adalah malaikat tanpa sayap? Iya. Ya, itu walaupun hanya sebuah ungkapan, tapi kan bagaimana seorang ibu itu kuat, kemudian mau berkorban demi kebaikan untuk anak-anaknya kan. Karena ada sifat manusia dan iblis ini di dalam diri, maka manusia itu sama Allah diberi satu anugerah yang tidak dimiliki sama keduanya. Akal. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dua. Ntar diedit lagi. Dan tetap di mobil. Jadi Mas, aku tuh mau nanya nih, kan kita lagi bahas di ruang diskusi titik terang tuh kita lagi bahas tentang rukun iman. Terus ada iman kepada malaikat. Iya. Nah, malaikat sama iblis ini posisinya gimana sih? Mereka sama atau gimana? Iya, sebenarnya kita harus ngelihat yang kembali lagi tersurat dan tersirat ya. Yes. Ya, kalau malaikat yang secara tersurat itu kan terbuat dari cahaya. Ya. Ada yang menjaga manusia, ada yang menjaga surga neraka, ada yang di alam kubur, ada yang mencabut nyawa. Ada gitu tugasnya masing-masing lah. Ada tugasnya masing-masing. Maka kalau kita lihat, malaikat itu berasal dari kata malak. Malak apa? Malak. Al-aluka. Ya, malak itu artinya kekuatan. Ya? Al-aluka itu artinya tugas. Misi. Ya. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan untuk melaksanakan misinya. Misinya siapa ya? Misinya Tuhan. Gitu kan? Nah, kalau mau kita tarik sebenarnya malaikat itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan untuk bisa menjalankan misi-misi yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kalau mau kita sifati sifat malaikat itu tidak pernah menentang deh. Dia selalu menurut apa yang diperintahkan. Malaikat tuh nggak punya nafsu kan? Malaikat itu juga tidak punya nafsu gitu. Maka sebenarnya kalau kita membuka ayat-ayat yang terkait dengan malaikat itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana caranya kita bisa menjalankan perintah-perintahnya Tuhan dengan menekan nafsu sedalam mungkin gitu, agar misi-misi Tuhan itu terwujud, agar rahmatan lil alamin itu bisa berjalan gitu. Nah, artinya kalau kita tarik yang tersirat, malaikat itu adalah sebuah sifat yang ada di dalam diri gitu. Dan itu juga bisa dilatih sebenarnya. Kamu pernah dengar ibu adalah malaikat tanpa sayap? Iya. Ya, itu walaupun hanya sebuah ungkapan, tapi kan bagaimana seorang ibu itu kuat, kemudian mau berkorban demi kebaikan untuk anak-anaknya kan. Makanya disebut malaikat tanpa sayap. Pernah juga nggak dengar istilah, waduh kamu tuh malaikatku gitu, yang artinya kita di situ berdiri sebagai penolong kan. Ya, kalau misalnya ada orang nolong yang lain nggak nolong, tiba-tiba kita nih kayak malaikat kan, karena orang lain nggak mau nolong gitu, atau tidak tergerak untuk menolong, tapi tiba-tiba kita hadir di situ, seakan-akan kita malaikat gitu. Nah, artinya malaikat ini juga bisa kita ambil sebagai sesuatu yang melekat di dalam diri gitu deh. Kalau ada apa-apa ya untuk kebaikan kita menjadi orang yang pertama. Jadi memang sebenarnya ada di diri kita, cuma masalahnya apakah kita mau melatih kepekaan ini, kekuatan ini, karena ini kan potensi kan. Kalau kita latih, kita akan jadi lebih kuat, jadi lebih peka, lebih sensitif untuk melihat kita harus bantu misalkan, atau kita jadi kalau naluri ibu tuh otomatis akan jadi serta-merta langsung kuat kalau anaknya membutuhkan. Tapi setelah itu ibunya jadi lemas, itu beda lagi. Tapi tiba-tiba kekuatan itu ada gitu. Bener. Sifat-sifat malaikat itu kan juga gini, ketika seperti halnya seorang ibu ya, ketika anaknya kelaparan, ibunya kelaparan ya, pasti dia ngeliat ke anaknya, jangan-jangan anakku udah lapar juga.
ibunya kedinginan, yang dijaketin anaknya. Betul. Ya, karena ya itu tadi, sifat malaikat itu selalu melindungi, kemudian ke arah yang baik gitu. Ya. Nah, di sisi malaikat ada lawannya. Lawannya itu sebenarnya disebutnya iblis. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu makhluk yang menyesal, makhluk yang putus asa. Jadi kalau yang satu ini dengan segala kebaikannya ya, dan kekuatannya untuk melaksanakan itu, di satu sisi ini adalah keputusasaan gitu. Kenapa dia bisa putus asa? Karena ada syaiton. Syaitonah sifat kan? Sifat yang artinya membuat kita jauh dari Allah. Karena kita jauh dari Allah, maka kita berputus asa gitu kan. Nah, dua sifat inilah yang selalu berantem di dalam diri kita gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Mau menjadi malaikat atau mau menjadi iblis. Gitu. Itu pergolakan itu ada loh setiap hari ya. Bukan di saat-saat tertentu gitu, tapi selalu ada, ya nggak sih? Nah, karena ada sifat manusia dan iblis ini di dalam diri, maka manusia itu sama Allah diberi satu anugerah yang tidak dimiliki sama keduanya. Akal? Bukan. Pilihan. Oh, ya. Manusia, malaikat nggak bisa milih. Iya, betul. Manusia bisa memilih gitu. Nah, anugerah memilih inilah yang membuat manusia itu bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya sebenarnya. Makanya harus negatif dan positif itu negatif dan positif. Ya. Nah, makanya itu tadi, kembali lagi, akalnya harus dipakai, akhlaknya juga harus benar. Tujuan dari berquran kan sebenarnya itu memperbaiki akhlak. Ya. Agar sepintar apapun kita, kalau akhlaknya baik, maka kepintarannya itu tidak akan merusak gitu deh. Betul. Tapi kalau kita pintar tanpa akhlak, maka kepintarannya itu memiliki daya rusak yang luar biasa. Gitu. Baiklah. Jadi udah clear ya, malaikat dan iblis. Gitu. Apa lagi? Udah nggak ada. Kayaknya ini kita harus udahan dulu karena kita harus nemuin seseorang dulu. Kita sudah dipanggil. Terima kasih banyak udah nemenin kita ngevlog di dalam mobil lagi. Saya Wiwit pamit. Saya Nana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.